Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pagi, teman-teman yang menonton atau khususnya itu Bapak Haji Lukman selaku dosen pengampu saya dalam mata kuliah Hukum Pidana Ekonomi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dalam field study Hukum Pidana Ekonomi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saya laksanakan pada tanggal 23 November 2022. Eee, Tugasnya di sini saya harus, mencatat sebuah kasus terkait dengan data kasus pidana, itu nomor perkara nomor berapa, kemudian jenis kasusnya itu apa, kemudian terdakwanya siapa, apa yang didakwakan bagi terdakwa, kemudian, hakim siapa majelis hakim yang bersidang pada saat itu, kemudian pasal yang didakwakan dan juga lokasi sidang serta disertai dengan bukti foto kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang didakwakan. Jadi, di sini jenis kasusnya itu, terdapat dalam perkara nomor 783 garing pidana garing 2022 garing PN Jakarta Selatan dengan jenis kasus pemalsuan surat. Di sini terdakwanya itu bernama Muhammad Galang Patahangi binti Ahso Patahangi Kabira. Di sini, dia didakwakan bersama dengan Muhammad Galang ini bersama dengan Sofian alias Bono, kemudian dengan Dedi Bonar Hartawan Sirait, kemudian saksi Ma'mun, kemudian saksi Sarbini, saksi Noval Mahendra Sinambela, saksi Paultar Paruhum Sinambela, yang semuanya itu diajukan dalam berkas yang terpisah. Pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan, pada tanggal bulan Februari, 2019 dan bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Februari 2019 dan juga bulan Februari 2021, sampai dengan bulan Juni 2021, bertempatan di lokasi tanah yang beralamat di Jalan Batu Belah, RT 1 RW 4, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian di lokasi selanjutnya itu ada di Jalan Kafling, DKI Jakarta, RT 01 RW 4, Blok M, nomor 14, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan juga di kantor PTSL Pertanahan Administrasi Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Haji Alwi nomor 99 RT 02 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi mereka-mereka itu adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan juga yang turut serta dalam melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memasukkan surat terhadap akta-akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perekatan ataupun pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya itu benar dan tidak palsu. Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian yang akan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Pada, awal 2019, pada hari dan tanggal tidak diingat oleh saksi Sofian alias Bono alias Pian oleh saksi Ma'mun alias Birai, ditawari untuk mengurus tanah milik ahli waris Amsir bin Idjo seluas 2.900 meter persegi atau seluas 3.150 meter persegi yang lokasinya berdekatan dengan tanah yang sudah dibeli oleh saksi Sofian. Kemudian itu alamat dan Jalan Kaflin dan juga Jalan Batu Belah tersebut yang, menurut saksi Ma'mun itu, tanah ini tuh milik ahli waris Asmil bin Idjo yang tersebut tidak pernah dijual dan bertahun-tahun tidak pernah ada klaim dari pihak manapun karena Amsir sudah meninggal dunia pada tahun 1970. Kemudian ahli waris Amsir juga itu ada Haji Sabun, Haji Sabah, Salimah, Haji Abdul Ghani, dan juga Haji Yusuf semuanya itu sudah meninggal dunia. Kemudian masih di awal tahun 2019 bertempatan di dekat lokasi tanah Jalan Kafling, dan juga Jalan Batu Belah, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, saksi Ma'mun alias Birai mengenalkan saksi Sofian kepada orang yang mengaku ahli waris Amsir yang milik, tanah tersebut, yaitu Marwah M. Sapri dan juga Jamhari. Ketika perkenalan tersebut antara orang yang mengaku ahli waris Amsir dengan saksi Sofian dan saksi Ma'mun disepakati untuk pengurusan surat dan akta sampai terbit sertifikat hak milik diserahkan kepada saksi Sofian.
dengan cara saksi Sofian alias Bono itu menyerahkan uang kepada Marullah sejumlah Rp25 juta. Selanjutnya saksi Sofian alias Bono itu mengajak saksi Dedi Bonar hartawan Sirait ke lokasi tanah yang diakui milik ahli waris Amsir, yaitu yang di Jalan Batu Belah di Kecamatan Jagakarsa. Mmm, dan mengecek apakah sudah terdaftar haknya atau belum, dan saat itu saksi Dedi Bonar Hartawan mengatakan tanah tersebut diajukan sertifikatnya, bahwa dengan maksud agar diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama Sofian terhadap tanah yang diakui milik ahli waris Amsir, maka pada bulan Februari 2019 sesuai saran dari saksi Makmun, sehingga saksi Sofian menyuruh beberapa orang untuk membuat surat palsu dan akta palsu atau akta yang keterangannya tidak benar, yaitu saksi Sofian dan itu menyuruh saksi Dedi Bonar dan saksi Makmun yang sudah meninggal dunia pada saat itu, berdasarkan suruhan dari saksi Sofian sesuai tugas dan perannya masing-masing pada bulan Februari 2019. Almarhum Jaya membuat akta jual beli nomor 12/2015 tertanggal 29 Januari 2015 seolah-olah dibuat oleh PPAT Heru Warsito SH yang tidak diketahui kapan dan di mana serta dan bagaimana caranya dibuat akta tersebut. Yang isi atau keterangannya itu tidak benar seolah-olah pada tanggal 29 Januari 2015 saksi Sofian alias Bono itu membeli tanah dari Abdul Ghani, Engkos Salimah, dan Haji Rokia yang seluas 2.900 meter persegi di Jalan Persahabatan, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan harga Rp7.275 miliar dan dibayarkan tunai berdasarkan Girik C nomor 15/94 Blok D 2 dan SPT PBB nomor 31.710.006.004.021 disaksikan oleh Salam dan juga Makmun bahwa keterangan-keterangan yang terdapat pada pada akta jual beli keterangan nomor 12/2015 tersebut tidak benar atau diduga palsu karena faktanya saksi Sofian itu tidak pernah membeli tanah sebagaimana yang dimuat pada akta jual beli nomor 12/2015 tersebut. Serta proses dibuatnya itu oleh almarhum Jaya tersebut tidak diketahui kapan dan di mana serta dengan cara apa. Bahwa pada bulan Februari 2019 bertempatan di sekitar lokasi tanah Jalan Batu Belah, eee, saksi Sofian menerima beberapa lembar surat dari Dedi Bonar dan juga saksi Makmun serta almarhumah Jaya yang diduga palsu dan tidak diketahui dengan cara bagaimana, kapan pun, di mana buatnya, yaitu Surat Keterangan Nomor 497/1.711.2 tertanggal 21 Oktober 2015 yang menggunakan kop surat Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan tanpa tanda tangan Lurah Cipedak Salam SE diterima saksi Sofian alias Bono alias Pian dan saksi Makmu alias Girai. Kemudian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau sporadik atas nama Sofian tanpa tanda tangan Lurah Cipedak juga. Kemudian surat pernyataan tidak sengketa atas nama Sofian tanpa tanda tangan Lurah Cipedak. Dan juga ada belangko model A2 terdapat tanda tangan di atas materai tanpa tanggal dan tanpa nama yang diterima saksi Sofian alias Bono. Kemudian surat permohonan atau atas nama Sofian kepada Kepala Kantor Pertanahan tanda tangannya di atas materai tanpa tanggal dan nama yang diterima saksi Sofian alias Bono alias Pian dan saksi Dedi Bonar Hartawan Sirait. Surat pernyataan telah memasang tanda-tanda batas atas nama Sofian, terdapat tanda tangan di atas materai tanpa tanggal dan nama juga. Kemudian risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang terdapat tanda tangan tanpa tanggal dan tanpa nama yang diterima saksi Sofian alias Bono alias Pian dari saksi Dedi Bonar Hartawan Sirait. Surat pernyataan menerima hasil pengukuran atas nama Sofian yang terdapat tanda tangan di atas materi tanpa tanggal dan tanpa nama yang diterima saksi Sofian alias Bono alias Pian saksi Dedi Bonar Hartawan. Kemudian surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sofian yang terdapat tanda tangan tanpa nama di atas materai saksi-saksi Syukur dan juga HM Sapri diterima saksi Sofian. Kemudian surat ketetapan pajak hasil bumi dan atas nama wajib pajak Amir bin Ijo nomor 663 diterima saksi Sofian. Kemudian bukti penerimaan negara Bank Negara Indonesia Cabang UI Depok atas nama wajib pajak Abdul Ghani sejumlah Rp363.700.000
Rp750.000 yang diterima atas nama Sofian, kemudian surat setoran pajak atau SSP lembar 1 atas nama wajib pajak Tuan Abdul Goni dengan jumlah pembayaran Rp363.150.000. Dan pada saat persidangan tersebut juga setelah dibacakan dakwaan ada juga keterangan saksi yang diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian pasal didakwakan itu pasal 263 KUHP dengan nama Majelis Hakim Ahmad Suhail SH. Lokasi sidangnya itu di ruang sidang utama dan juga ada di ruang sidang 05 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian saya akan menunjukkan beberapa bukti dari foto-foto yang saya ambil selama saya berada di pengadilan negeri. Ini saat saya berkeliling dahulu di pengadilan negeri dan mengambil foto untuk bukti saya benar-benar melakukan field study. Kemudian ini ada beberapa tahanan, yaitu saksi-saksi yang tadi melakukan, turut ikut serta dan juga turut melakukan. Ini juga saya sempat mengambil fotonya saat orang-orang ini hendak memasuki ruang sidang. Kemudian ini saat sidang berjalan. Ini juga saat ingin memasuki ruang sidang, terus ini waktu pembacaan penunjukan bukti. Jadi ini saksi-saksinya itu ke depan majelis hakim untuk dilihatkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa. Dan ini foto terakhir saya sebelum saya meninggalkan pengadilan negeri bersama teman-teman saya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan terkait dengan apa yang saya dapatkan dalam field study guna memenuhi ujian akhir semester dan juga tugas hukum pidana ekonomi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.